Halo penonton, gimana hari ini? Kembali lagi bersama saya Hans. Kali ini saya akan mereview sebuah film tahun 2018 berjudul Death Wish yang mengisahkan tentang pembalasan dendam dari korban perampokan. Jadi bagaimanakah keseruannya? Langsung saja, inilah What is your emergency? berlatar di Chicago, Amerika Serikat, yang di tempat ini tingkat pembunuhan dengan senjata api sangat tinggi sekali, bahkan pemerintah sampai kebingungan untuk mengatasinya. Lalu kita akan diperlihatkan seorang polisi yang saat ini sedang membawa rekannya ke rumah sakit akibat terkena luka tembak. Tiba di rumah sakit, sang pasien akan ditangani oleh seorang dokter bedah sekaligus tokoh utama kita bernama Paul Kersey. Ini rainya. Namun belum sempat Paul memberikan pertolongan, pasien tersebut telah menghembuskan nafas terakhirnya. Death, 12:24 a.m. Dan inilah Death Wish. Beberapa hari kemudian, Paul melakukan makan siang bersama keluarganya yang terdiri dari Lucy, sang istri, Jordan, sang anak, serta Frank yang merupakan saudaranya. Lalu saat akan pulang, keluarga Paul membicarakan tentang janji makan malam yang tanpa mereka sadari, hal itu disimak oleh tukang parkir bernama Miguel. Ini batangnya. Serta Miguel juga mengambil alamat rumah Paul dari mobilnya, sehingga bisa dipastikan Miguel merencanakan sesuatu. Wednesday, 8 o'clock. Singkat waktu, tibalah jadwal makan malam yang dimaksud. Namun di sini acara itu harus gagal karena Paul mendapat panggilan mendadak dari rumah sakit untuk menangani pasien. We will celebrate tomorrow night. Okay. I will. Bye, honey. Sorry. Setelah Paul pergi bekerja, Lucy mulai merasakan hal yang tidak beres karena jendela rumah mereka tiba-tiba telah terbuka, serta lantai rumah mereka telah terdapat jejak kaki. Sehingga kini Lucy segera menyuruh anaknya untuk turun ke bawah dan... Jordan, come down here right now. Mom, I am grabbing a charger. I'm gonna have to call you back. My mom's being a total psycho. Mom. Here's what's gonna happen. Kini Jordan dijadikan sandera, sedangkan Lucy diperintahkan untuk membukakan brankas sekaligus mengambil semua barang di dalamnya. Di saat bersamaan, Jordan mencoba memberontak dengan menggoreskan pisau di wajah seorang perampok, lalu disusul dengan kembalinya Lucy yang juga memberikan perlawanan. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba... Jordan, run! Berpindah ke rumah sakit, di mana Paul yang sedang bekerja kini mendengar kabar dua orang pasien yang baru datang dengan luka tembak. Paul yang penasaran langsung mencoba mengecek pasien tersebut yang tak lain adalah istri dan anaknya sendiri, yang sekarang Lucy telah tewas, sedangkan Jordan mengalami koma. Tak lama, Frank datang bersama dua orang detektif terdiri dari detektif Jackson serta detektif French untuk menyelidiki apa saja barang Paul yang hilang sebagai keterangan mencari sang perampok sekaligus pembunuh tersebut. Stanford class ring, 2 Panerai watch. Are there any firearms in the house? No. Semenjak kematian Lucy, Paul terus menjaga Jordan yang masih koma sembari menjalani hari-hari yang berantakan. Mulai dari tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, berjalan-jalan tak jelas menaiki kereta hanya untuk menenangkan pikiran. Bahkan Paul harus sampai ke psikolog. I can't sleep in our bed. That's to be expected. Pada suatu hari, Paul mendatangi detektif French di kantor polisi untuk melihat perkembangan kasusnya. Namun usaha Paul tersebut sia-sia karena sejauh ini polisi belum mendapatkan apapun dan Paul hanya diperintahkan untuk sabar. So there's nothing that I can have faith. Beberapa hari kemudian, Paul mendapat seorang pasien yang tanpa sengaja saat menangani pasien tersebut, Paul melihat pistolnya terjatuh sehingga Paul menyimpannya. Semenjak malam itu, Paul mulai berlatih seorang diri dengan bantuan tutorial dari YouTube. Ia mulai mengisi kegiatannya selain sebagai seorang dokter. Paul perlahan belajar merakit, merawat, serta menggunakan pistol tersebut.
Setelah memiliki akurasi yang matang, Paul mulai berkeliling ke jalanan. Lalu Paul melihat dua orang perampok mobil dan momen ini adalah saat yang tepat bagi Paul untuk mempraktekkan hasil latihannya selama ini. Ya, akurasi Paul tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja Paul belum terbiasa dengan kondisi seperti ini yang membuat tangannya tanpa sengaja terluka akibat terkena kokang pistolnya. Lalu Paul segera bangkit untuk bersembunyi di balik sebuah mobil dan menghabisi perampok yang tersisa. Karena tak ingin terlibat dengan polisi, Paul langsung membuang hoodie-nya dan segera menaiki kereta untuk pulang. Sementara itu, detektif CS yang telah tiba di TKP kini mendapatkan rekaman aksi Paul barusan dari seorang saksi mata. Yang untungnya dalam video tersebut wajah Paul tertutup oleh hoodie, hanya saja detektif menyadari bahwa pria dalam video itu menggunakan kidal dan mengalami sebuah luka di tangannya. That is the slide. Keesokan harinya, Paul menyadari bahwa aksinya tadi malam terekam dan telah tersebar ditonton oleh banyak orang, serta kini media juga membicarakannya. Sekarang orang-orang menjuluki pria di video tersebut sebagai pencabut nyawa alias Grim Reaper. Namun hal ini adalah musibah bagi Paul karena Paul bisa saja tertangkap atas luka di tangan kirinya. Lalu saat bekerja, Paul berinteraksi dengan pasien bocah yang terkena luka tembakan di kakinya. Yang hal ini membuat Paul penasaran bagaimana ceritanya anak kecil bisa terlibat dalam aksi baku tembak. Hingga akhirnya bocah itu mengatakan bahwa dirinya ditembak oleh penjual narkoba hanya karena tidak mau menurut saat disuruh. You got caught in some crossfire? To school if you don't work for him. Bermodalkan alamat rumah si bocah, Paul pun mendatangi lokasi itu dengan penampilan andalannya, yaitu mengenakan hoodie. Yang setibanya Paul di sana, tanpa banyak basa-basi, dirinya langsung menghabisi orang itu. Atas pembunuhan keduanya, sosok Grim Reaper semakin ramai dibicarakan oleh media, televisi, serta polisi yang terus mencoba mencarinya karena dianggap Grim Reaper melakukan main hakim sendiri. If you have any information, call this number and contact the Chicago police. Lalu saat bekerja, Paul kehadiran pasien yang tak asing baginya, yaitu adalah Miguel alias si tukang parkir. Di sini Paul melihat Miguel menggunakan arloji miliknya, sehingga Paul menyadari Miguel merupakan salah satu perampok yang membuat istrinya terbunuh. Death 9:35 p.m. Karena Miguel tewas sebelum Paul sempat menanyakan apa-apa, kini Paul memanfaatkan ponsel milik Miguel untuk mencari tahu orang yang terlibat dalam pembunuhan istrinya. Dan tak lupa, Paul mengambil kembali arloji miliknya. Setelah mengecek ponsel tersebut, Paul menyadari bahwa keluarganya memang diincar semenjak dari selesai makan siang waktu itu. Lalu Paul menemukan sebuah petunjuk dalam ponsel tersebut, tepatnya adalah sebuah lokasi penadah barang curian. Sempat ingin melaporkan hal ini pada polisi, namun akhirnya Paul memutuskan untuk pergi ke lokasi tersebut seorang diri. Yang setibanya di sana, Paul langsung disambut oleh si pemilik yang bernama kita sebut saja sebagai Ujang. Help me find a gift for my wife. Yeah, all right, sit down. Di sini Paul berbasa-basi mengatakan bahwa ia datang ke sini ingin membeli sebuah benda untuk dijadikan kado. Akan tetapi Paul melewatkan satu hal kecil, yaitu cap pada hoodie-nya yang bertuliskan pasien rumah sakit masih menyantel di sana. Sehingga diam-diam Ujang langsung menghubungi anggotanya yang berinisial Fish dan Panerai watches. There's something here that might interest you. Drop it. I want my stuff. Paul langsung menyuruh Ujang untuk membawanya ke belakang demi mengambil barang yang dirampok dari rumahnya sembari menginterogasi Ujang tentang siapa lagi anggota yang terlibat. Tak lama Fish muncul sehingga terjadilah adu tembak di antara mereka. Di tengah situasi tersebut, Paul mengalami hal apes karena pistolnya macet. Lalu Fish yang berniat mendatanginya juga sama apes karena terpeleset darahnya Ujang yang membuatnya terjatuh. Momen ini dimanfaatkan oleh Paul untuk menghajarnya, tetapi Fish masih berhasil menyelamatkan diri.
Peperangan kembali berlanjut yang akhirnya tembakan Paul berhasil menjatuhkan Fish. Fish yang ketakutan mulai berkata jujur dengan mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh keluarga Paul, tetapi rekannya yang bernama Joe dan... Joe Gannon, in fact, greasy fucking autobot. Ya, Fish kembali memberikan serangan kejutan yang membuat keadaan menjadi terbalik. Lalu di saat Fish akan menghabisi Paul, tiba-tiba sebuah bola bowling jatuh di kepalanya yang membuatnya tak berdaya. Rasain. Dengan tergesa-gesa, Paul langsung mengambil harddisk CCTV dan pergi meninggalkan lokasi yang tanpa dirinya sadari cincin miliknya terjatuh di sana. Sesampainya di rumah, seperti biasa hanya bermodalkan tutorial YouTube, Paul mempelajari untuk merusak CCTV agar tidak ada lagi barang bukti. Keesokan harinya saat di lokasi kerja, Paul kehadiran detektif CS yang mengabarkan tentang Fish sekaligus tentang cincin milik Paul yang dirampok kini ditemukan di TKP pembunuhan tadi malam, yang tanpa detektif CS sadari bahwa sebenarnya Paul telah selangkah lebih maju dari mereka berdua. That's my ring. Told you that, Faith. Sepulang bekerja, Paul langsung mendatangi sebuah bengkel untuk mencari perampok selanjutnya yang bernama Joe. Ini bentuknya. Dengan sedikit basa-basi, Paul langsung memukul Joe hingga pingsan. Ketika Joe tersadar, Paul telah menyeting TKP di mana saat ini Joe terikat di bawah mobil yang bisa menimpanya kapan saja. Lalu Paul mulai menyiksanya dengan menyuntikkan obat bius, dilanjut dengan mengiris syaraf psikiatriknya. Syaraf psikiatrik itu syaraf terpanjang pada tubuh kita. Sehingga kini Joe langsung menyadari bahwa Paul adalah dokter yang istrinya telah mereka bunuh. You're that doctor. But right now I'm your doctor. Paul pun menyiramkan minyak rem yang langsung masuk menuju sarafnya Joe, sehingga Joe yang sudah tidak sanggup menahan rasa sakit, akhirnya membuka mulut mengatakan bahwa ada satu lagi rekannya yang terlibat bernama Knox. Ini fotonya. Knox! That's his name, Knox! I believe you, Joe. Setelah mendapat apa yang ia mau, Paul pun akan pergi meninggalkan Joe. Tetapi dendam tetaplah dendam, karena kini Paul menarik rantai dongkrak mobilnya dan... Setelah kembali ke rumah sakit, Paul mendapatkan panggilan dari Knox alias satu-satunya perampok yang tersisa yang menyadari bahwa Paul sedang mencarinya. Sehingga kini Knox mengajak Paul untuk bertemu di sebuah klub malam. Di saat bersamaan, Frank mencari Paul di rumahnya, dan karena mereka adalah saudara, wajar saja Frank memiliki kunci rumah Paul. Lalu saat Frank mengecek ke dalam, akhirnya Frank menyadari bahwa Paul adalah si Grim Reaper yang selama ini dibicarakan oleh orang-orang. Di sisi lain, Paul yang telah tiba di klub diperintahkan oleh Knox untuk menuju ke toilet. Di sini Paul menelpon nomor tersebut dan berbunyi, sehingga dirinya langsung memberi serangan karena berpikir bahwa Knox ada di dalam WC. Ya, suara ponsel tadi hanyalah pengalihan dan kini terjadilah adu tembak di antara mereka. Paul sempat memberikan beberapa tembakan yang mengenai Knox, namun karena Paul terjebak dan tak bisa kemana-mana, akhirnya ia memilih untuk menembak arus listrik dan memanfaatkan momen ini untuk pergi. Tak lama detektif yang mendengar berita adu tembak tersebut langsung bergegas ke rumah sakit, yang di situ Knox berpura-pura menjadi korban salah tembak. Di saat bersamaan, Paul yang berada di ruangan kerjanya kini berusaha mengobati lukanya seorang diri. Did you see the shooter? Yeah, I did. Detektif CS yang telah mendengar penjelasan dari Knox kini mulai mencurigai Paul, tapi beruntung saat detektif akan menggeledah ruangan kerjanya, Paul telah lebih dulu pulang ke rumah. Namun kini dirinya harus tertangkap basah oleh Frank. Paul, you're not a cop. Then somebody has to do... I made a life for my family. Tak lama detektif CS mencari Paul ke rumahnya, tetapi Frank melindungi Paul dengan berbohong kepada polisi, yakni mengatakan bahwa saat ini Paul sedang tidak berada di rumah. Yeah, he's out. Dinner party. Why, what's up? He said when I see him, I'll tell him.
Keesokan harinya, Paul menjemput Jordan di rumah sakit yang kini telah tersadar dari koma. Lalu saat mereka menaiki lift, Knox juga tiba di sana. Di sini Knox dan Paul sama-sama bersikap santai seolah tidak mengetahui apa-apa. Take care. Setelah mengantar Jordan ke rumah, kini Paul membeli senjata resmi di sebuah toko senjata. Lalu di saat malam tiba, Paul menyadari ada yang tidak beres dengan rumahnya. Sehingga kini Paul menyuruh kepada Jordan untuk menelpon polisi dan bersembunyi di ruangan kecil di bawah tangga. 911, what is your emergency? There's men, they're breaking into my house. Tak lama, Knox dan dua rekannya mulai memasuki rumah Paul dan menyusuri setiap ruangan. Lalu salah satu perampok yang mendengar shower di kamar mandi hidup mencoba mengeceknya dan... Atas suara tembakan barusan, perampok kedua pun mencoba mengeceknya. Tapi di sini ia hanya melihat mayat rekannya yang telah tewas. Lalu Paul memberikan serangan kejutan untuk membunuhnya. Setelah menghabisi dua perampok, Paul berkeliling menyusuri rumah untuk mencari Knox, yang tiba-tiba Paul terjatuh karena mendapat serangan kejutan. Di sini Knox tidak menyadari bahwa meja yang ada di depan Paul adalah sebuah meja khusus untuk menyimpan senjata dan... Kini detektif yang telah tiba tidak lagi memiliki bukti untuk mencurigai Paul sebagai Grim Reaper karena saat ini Paul memiliki banyak luka dengan alasan membela diri, serta kini semua senjata yang digunakan Paul telah memiliki surat resmi. Did your family like any man would? You're good at it. I will. Singkat waktu, sekarang Paul mengantarkan Jordan berangkat kuliah. Lalu di saat dirinya akan pulang, di situ ia melihat seorang pencuri jalanan. Hey! Tamat. Termasuk film yang seru walaupun terlihat tidak masuk akal. Emang sih Paul berlatih hingga jago menembak. Tapi untuk urusan praktek di lapangan kan sebenarnya dia masih tidak memiliki basic berperang atau bertarung. Ya entah sih, mungkin memang dirinya berbakat untuk memburu para penjahat. Atau memang penjahatnya yang terlalu cupu. Entahlah. Dan setelah melihat kisah Paul yang berlatih dari nol sampai menjadi ahli, maka pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah orang hebat bukanlah dia yang terlahir dengan segalanya, tetapi orang hebat adalah dia yang mau terus berusaha hingga mencapai keinginannya. Saya Hans pamit undur diri, dadah.